Ada 4 perilaku atau sikap yang kalau dilakukan 4-4-nya dia murni munafik. Munafik yang masih yang serius, munafikon khalisun tuh munafik banget. Terus yang terkenal tuh yang 3 karena kiai-kiai kalau ngapalkan 4 kan kelamaan. Makanya yang dihafalin yang ayatul munafiki salah sun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi kalau Anda ingin munafik cukup melakukan 3 hal, itu munafik serius. Kalau 1 saja berarti belum banget munafik rontok-rontok. Jangan baca Bukhari pakai terjemah. Terjemahnya faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Wah, masa rektor UI kafir. Kita mulai dari Sahih Muslim. Ya uniknya begini, saya terangkan. Di semua tradisi ulama, meskipun hadis Sahih itu Bukhari Muslim, tapi kalau kajian itu dimulai dari Sahih Muslim. Kenapa dimulai dari Sahih Muslim? Karena tartibul abwab. Imam Muslim itu punya kelebihan bab yang beliau bikin itu urut sesuai kebutuhan bab. Kalau Imam Bukhari nggak suka pakai klasemen, pakai apa? Jadi hadis yang rawinya itu kelas A di depan, baru nanti pakai kelas B, pakai kelas C. Meskipun semuanya sahih tapi pakai apa? Klasemen. Nah itu kadang membingungkan karena kadang terus menjadi tidak urut, babnya menjadi tidak urut. Nah yang mendesak dari segala yang mendesak adalah kadang-kadang kita ini berdasar hadis, saya ulang lagi berdasar hadis, kemudian mengkafirkan orang lain atau menyalahkan orang lain. Padahal untuk hal-hal atau kesalahan yang tidak prinsip. Saya beri beberapa contoh nanti difoto sama Pak Fajar. Ini biar otoritatif ya. Di Sahih Muslim nomor hadis 57, saya ulang lagi nomor hadis 57. Sahih Muslim itu ada ulama top namanya Imam Nawawi. Sering dengar tuh namanya Imam Nawawi. Itu membuat judul untuk mensarahi Muslim. Babu bayari nuksonil iman bil ma'asi wa nafsihi anil mutalab bisi bil maksiati ala irodati nafyi kamali. Jadi iman dianggap hilang, tapi sebetulnya bukan pokoknya iman yang hilang. Sebetulnya yang hilang itu hanya kesempurnaannya, tapi imannya masih atau tetap. Misalnya begini, qala Abu Hurairah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazni zani khina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sariq khina yasriq wa huwa mu'min wa la yasrabul khamra khina yasrabuha wa huwa mu'min. Secara makna lahir di sini adalah tidak ada penzina yang statusnya mukmin, tidak ada pencuri yang statusnya mukmin, tidak ada peminum arak yang statusnya mukmin. Secara lahir maknanya demikian. Ya, saya ulang lagi, secara lahir maknanya demikian. Tapi kemudian di sini disarah oleh Imam Nawawi disebut begini. Fal qaulus shahih alladzi qalahul muhaqqiqun anna ma'nahu la yaf'alu hadhil ma'asiyah wa huwa kamilul iman. Wa hadza minal alfat allati tutlaqu ala nafsi syai' wa yuradu nafyu kamalih wa mukhtarih. Kama yuqalu la ilma illa man nafa'a. Terus. Jadi itu sebetulnya iman dianggap enggak ada, yang hilang itu hanya kesempurnaannya. Karena iman itu adalah mujaradut tasdik tadi. Ketika Anda percaya la ilaha illallah, berarti Anda mukmin. Dan itu nggak bisa diganggu-gugat oleh perilaku kesalahan kita. Status imannya apa? Yang hilang adalah status kesempurnaan. Jadi kalau mobil nggak ada spionnya, nggak ada kacanya, ya tetap mobil. Nah, itu ya. Ini jelas ya, nanti di foto oleh Pak Fajar. Nah, terus kata Imam Nawawi, wa inna ma ta'awwalnahu ala ma dzakarnahu li hadisi Abi Dzarrin wa ghairihi man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraqa. Itu artinya jelas, berarti ketika dia zina, ketika dia saraqa, sekedar iman itu masih, tapi kesempurnaan iman tentu hilang. Nah, jelas ya. Sehingga kita tidak memudahkan mengkafirkan orang lain. Nah, terus ya itu satu ya. Terus dalil kedua, ma'a qaulillahi ta'ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya asal dosa itu tidak syirik, ada potensi apa? Dimaafkan. Itu hadis satu ya. Nanti di fotonya satu-satu aja, nanti lupa malah. Enggak punya kegiatan ini. Nanti itu disertakan ya. Terus kedua, nanti tak baca di apa itu? Sahih Bukhari juga yang semakna. Nah, ini yang terkenal, semua mubalek mesti pernah melontarkan ini, tapi nggak pernah baca sarahnya. Yang baca saya. Ada kata-kata lagi gini,
Arbaun mangkun nafihi kana munafikon kholison wa mangkanat fi khollatun huna kanat fi khollatun min nifak. Ada 4 perilaku atau sikap atau yang kalau dilakukan 4-4-nya dia murni munafik. Munafik yang masih yang serius, munafikon kholison tuh munafik banget. Kholis itu sudah. Nah, tapi kalau ada sebagian ya agak-agak munafik. Ukurannya idza haddasa kadzaba, kalau ngomong bohong, wa idza ahada ghadara, kalau janji bohong, wa idza wa'ada akhlafa, nah, terus wa idza khosoma fajaro. Terus yang terkenal itu yang 3, karena kiai-kiai kalau ngapalkan 4 kan kelamaan. Makanya yang dihafalin yang ayatul munafiki salah sun idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khona. Jadi kalau Anda ingin munafik cukup melakukan 3 hal, itu munafik serius. Kalau 1 saja berarti belum banget-banget munafik rontok-rontok. Jadi setengah-setengah. Tapi ini munafik perilaku apa munafik iman dan tidak iman? Nah itu kan perlu dianalisis. Nabi ketika munafik itu kan dari kata orang yang diomongkan tidak sesuai yang di hati itu namanya nifak. Nah kalau urusan iman ya serius, tapi kalau urusan sosial biasa kan enggak serius. Kalau urusan sosial biasa kan enggak serius. Misalnya bapak-bapak ini ngopi, kebetulan penjualnya itu cantik. Pak Fajar kalau ditanya, dari mana? Oh dari muamalah. Muamalah itu. Aslinya ya dari lihat-lihat itu. Nah itu kan juga munafik, kan nipu kan. Tapi kan nggak sampai urusan iman. Tapi kalau dia habis mek sugihan, menyembah sugihan, wah itu serius itu. Karena urusannya nggak urusan kopi, itu sudah urusan keyakinan itu. Paham ya? Nah, terus ini disarah saya baca. Hadal haditsu mimma addahu jama'atun minal ulama muskilan min haitsu anna hadhil khisalatu jadu fil muslim al musaddiq alladhi laysa fihi syakkun. Soal tipu menipu itu tidak harus orang jelek, orang soleh pun biasa menipu. Kalau misalnya kita saya kata orang banyak ini kan kiai betulan. Ini kalau misalnya Pak Wahid kok nyalonkan presiden, oh tak puji-puji sudah langit kan teman. Ya mestinya rada bodoh di sini gitu maksudnya ya. Efeknya rada bodoh nih. Oh Indonesia akan berkah, pasti berkah kalau dipimpin Pak Fathu. Itu kan bohong. Kata pasti itu memangnya dia Tuhan kan enggak. Bilang insya Allah, sangunya kurang mesti bangsa bilang insya Allah itu mesti enggak suka ono capres. Ya kan? Enggak ada kepastian, betul. Harus artinya orang soleh pun ya kadang nipu untuk kebutuhan tertentu ya pasti nipu. Itu kata teman-teman saya yang kerja di Malaysia itu. Bulan pertama istrinya sudah minta kiriman karena sudah di Malaysia. Itu sampai setahun tuh katanya dikirimkan itu duit utangan. Sementing harus kita ngirimi. Itu juga bodoh nih. Tapi masa gitu aja kita kan munafik. Ya kan? Anda pertama dosen sebenarnya tidak cukup. Ditanya istri, wah sudah dosen UI cukup semua. Aslinya pertama ya tidak cukup. Itu kan kebohongan-kebohongan yang bahkan orang soleh pun melakukan. Anda mahasiswa ditanya keluarga kamu, kuliahnya bener enggak? Jawab kamu apa? Bener. Tahu pelajarannya, paham semua, paham. Kalau itu pelajaran kan bukan paham isinya kan? Ya, bohong kan, tapi ya masa bohong gitu aja munafik gitu. Tapi saya bukan mendukung Anda bohong, bukan. Ibu yo jangan dikatakan apa munafik itu aja. Nah ini terus. Makanya disebut sini wafak apa itu sampai di sini itu sponsornya itu bahkan orang yang soleh pun biasa melakukan itu karena ini kadang kebutuhan. Bohong itu kadang kebutuhan. Para maklar itu kalau tidak bohong, ini mobil Innova bagus tapi sayangnya pernah kecelakaan, sayangnya ini pecah, sayangnya kira-kira laku enggak? Coba misalnya UI sponsor Universitas Islam Indonesia itu mengajarkan Islam, sayangnya dosennya terima satu liur apa ayo ya harus bilang, wah ini LC ini pernah kemana-mana ini nggak bisa kemana-mana, pokoknya ngomong apa saja lah seakan-akan bisa nuntun ke surga itu namanya iklan apa ya, tapi masa gitu aja jadi apa munafik, kalau bohong masa gitu aja jadi munafik. Nah ini terus falladzi qalahul muhakkikun wal aktsarun wa huwa as-shahih al-mukhtar anna ma'nahu. Makna pastinya gini, anna hadil khisal khisalun nifakin wa sahibuha syabikun bil munafikin fi hadhil khisal.
Jadi ketika Anda bohong, tentu master Anda ada Rasulullah, ada Abu Bakar. Namanya bohong ya berarti master Anda orang yang bohong. Dan itu orang munafik. Masa pas bohong niru Rasulullah kan nggak mungkin. Jadi pas bohong ya kita agak-agak munafik. Tapi pas ketika Anda sholat, sujud, niru Rasulullah kan? Ya kan nggak mungkin orang yang ketika baik niru Rasulullah, ketika bodoh niru Abu Jahal, kemudian dia berstatus munafik. Apalagi pas bohong itu tepaan, pas bener itu serius kan hebat itu. Makanya saya punya kitab Pak Harsoyo, ini cerita Al-Ismul Azam. Jadi ada doa yang mesti mandi. Kamu tidak kata kasih jasa karena kamu belum profesor, belum kiai. Itu doanya gini di Fathul Bari itu. Ya Allah, maafin saya. Karena saya ketika baik itu sengaja betul Gusti. Kalau pas tidak baik itu tidak pati sengaja. Artinya kalau pas baik itu totalitas apa? Kalau pas tidak baik itu enggak Gusti, itu bawaan bodoh saya, khilaf saya. Tapi saya tidak pernah serius Gusti. Enggak dengan kekuatan penuh. Ya kan misalnya Anda Nyon Sewu sebagai rektor, saya sebagai kiai, Pak Arso sebagai pembina Yayasan Akaf. Pas ngomong kebaikan kan pakai profesornya, pakai jabatannya, pakai baju paling pantas. Nyon Sewu ketika salah, ya tadi misalnya goda orang cantik, saya ini profesor kan nggak dipakai semua, ya karena itu hal buruk tuh pasti ya pasti nggak tenanan gitu maksudnya. Pasti menanggalkan itu semua. Gusti, wong nggak serius aja kok jenengan itu, berani aja itu, gitu aja kok jenengan. Coba kalau kamu pas bohong, misalnya maklaran mobil pas bohong, harus percaya saya ini DPPAI, bukan nggak mungkin. Mesti nggak gunakan gitu pas baik-baik, pas khotbah, percayalah saya, karena saya ini pengurus Islam bersertifikasi, kan mesti gitu. Ada sertifikasi, ada gajinya lagi. Wah, itu enggak semua orang itu. Fidunya hasanah fil akhirati hasanah. Kalau kiai akhlak kan biasanya hanya fil akhirati hasanah. Ini kalau UI itu fidunya hasanah. Ya, tapi kan ya agak bohong-bohong sedikit sebetulnya ngomong gitu. Ya, tapi ya sudah ya enggak apa-apa. Maksudnya enggak sampai menjadi apa? Munafik. Nah, terus ini. Walam yurid an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihada annahu munafiqun nifaqal kufar al-mukhalladina fid darkil asfali minan nar. Tapi kelakuan seperti itu bukan berarti munafik yang ancamannya selama di neraka. Karena nifaknya hanya urusan-urusan keseharian apa? Urusan-urusan apa? Seharian. Misalnya kamu ditanya istri kamu, "Saya ini cantik enggak, Pak?" Jawaban kamu apa? Di hati kamu apa? Enggak, misalnya yang mesti bodoh itu ini. Pak, saya ini cinta pertama apa alternatif? Kamu jawab apa? Cinta pertama kan? Padahal yang kamu nikah itu yang terakhir setelah sekian enggak jadi. Perlarian semua, rata-rata yang jadi. Itu kalau semuanya jujur, habis suami istri di seluruh Indonesia. Habis Pak saya. Ya, semua yang dinikah itu terakhir apa pilihan pertama, Pak? Terakhir. Terlalu jujur. Tapi di mana istri juga berani tuh ngomong gitu. Kalau guyonnya Profesor Kores malah lucu lagi. Ustadz itu sebetulnya kadang nggak pilihan pertama, dagangan apa saja nggak laku, akhirnya ya jadi ustadz. Jadi kadang orang baik juga terpaksa kan. Coba misalnya orang-orang UI ini loh yang DPPAI. Apa DPPAI? P-nya berapa? Kayak itu DPPAI. Itu andai kan ditawari jadi direktur bank sama jadi khotib masjid, milih mana? Ini Mas Nanang ini. Ya, jadi kalau duniaan pasti. Sudah kayak politikus ngomongnya. Oh, jujur aja ini, biar gak munafik, jujur aja. Setelah dulu itu tanya Pak Arso ya, dulu itu yang namanya milih fakultas agama itu setelah kesekian pilihan fakultas itu enggak? Bukan ini tanya survei. Dulu yang milih fakultas agama kan setelah sekian pilihan terus. Iya. Nah, coba ini cerita, misalnya itu jujur. Wah, habis semua itu. Orang jadi kiai itu ya terpaksa semua. Tapi barokah semua. Ya sudah biasa aja hidup. Tapi jangan munafik urusan iman. Nah, intinya gitu kata. Ini saya teruskan terus di Sahih Muslim. Nah, ada lagi Nabi ngendikan misalnya di hadis
Ayu mamri'in qala li akhi ya kafir faqad ba'a biha ahaduma. Makanya jangan mudah menuduh orang lain kafir karena potensinya hanya dua. Dia nyata-nyata kafir atau kamu yang malah menjadi kafir. Nah, karena begini logikanya Pak Fathul, ini yang disarah logikanya masuk akal. Ya logikanya masuk akal begini. Ketika Zaid ini mukmin sejati, saya ulang lagi, Zaid ini mukmin sejati. Terus Anda panggil, hei kafir. Orang yang iman sama Allah dan Rasul, kemudian Anda statuskan kafir. Berarti Anda mengkafirkan orang yang iman. Maka Anda sendiri pasti kafir. Makanya logis yang dikatakan Nabi itu logis. Paham ya? Makanya salah satu pasti di antara kalian ada yang kafir. Kalau itu nyata-nyata menjadi kafir, ya mukhotobnya atau lawan bicara kamu yang kafir. Kalau enggak, berarti Anda mengkafirkan orang yang iman. Ternyata mempercayai Allah dan Rasul itu malah berstatus kafir. Nah, itu parah. Makanya di Sarah itu bagus Pak Erso. So ya di sini ada kejelasan. Wa imma li annahu kaffara man la yukaffiru ila kafirun ya ataqitu butlana dinil Islam. Ada orang Islam, tulen, kamu kafirkan. Berarti apa? Kamu meyakini yang percaya Rasulullah Muhammad itu malah kafir. Lah seperti itu ya pasti kafir lah. Bagus ini pengamatan ini. Terus, tapi misalnya ngomong gitu tuh kebawa emosi atau kebawa uangnya kamu kemplang. Misalnya kamu punya uang 5 juta dan itu uang ruh, uang nyawa kamu karena masih miskin. Kalau Pak Rektor Warso ditipu 5 juta masih hidup. Kalau seperti mahasiswa gini tipu 5 juta bisa temangsang itu sudah. Karena uang roh ya. Enggak sampai 5 juta. Uang roh kamu berapa? 1 juta sudah nyawa ya? Nyawa. Terus uang nyawa ya ditipu. Oh kafir. Tapi kamu menuduh yang tipu kafir itu kan bawaan emosi lah seperti itu. Kalau misalnya terpaksa itu terjadi, walaisal muradu al kufra alladzi yukhrijuhum min millatil Islam. Terus ini satu tema nanti di foto Pak Fajar. Ada lagi Nabi kalau menyalahkan orang, tentu Nabi inginnya bina. Misalnya Nabi pernah ke pasar. Jadi Nabi itu memang unik, kadang-kadang ke pasar terus ngecek dagangan yang ditumpuk. Terus Nabi memasukkan tangannya. Kemudian ternyata itu ada basah-basah menunjukkan itu enggak benar kayak pasar. Terus Nabi menghentikan, "Mbok yao yang enggak ideal tuh yang rusak itu kamu letakkan di atas biar tidak nipu." Tapi Nabi ngendikannya ekstrim. Man ghasyana falaysa minna. Man ghasyana falaysa minna. Yang menipu adalah tidak termasuk umatku. Nah, kalau Nabi mukmin berarti tidak termasuk umatnya kan secara lahir kan kafir. Nah, itu di bab ini oleh Imam Nawawi disebut Ailaisa ala hadina wa jamili tariqatina. Pas dia bohong itu tidak panduanku. Tapi ketika dia sholat, ketika dia baik, dia ngerawat keluarganya baik, ya itu kembali lagi. Jadi pas perilaku yang salah itu tidak bagian dari aku. Bukan terus dia menjadi kafir. Zar foto sik. Kabeh mulai ini. Tidak kufur sing yukhrijuhu min millatil Islam. Ini yang ini. Wa imali anau kafaro man la yukafirhu illa kafirun ya taqitu butlana dinil Islam. Ya jadi di Bukhari ya mulai 600 hadis 9, dengerin ya, mulai nomor hadis berapa? 9 sampai wah kok banyak betul ini. Sampai berapa? Sampai lupa ini. Tadi mulai berapa? 9. Ini tak buka sudah banyak, sudah 37, sudah 40, masih urusan sampai 58. Nanti sampai cari. Semuanya itu ada perilaku sosial yang kalau benar dianggap iman, kalau salah dianggap kafir. Tapi yang perilaku sosial ini tetap taruhannya bukan kafir yang keluar dari agama. Saya beri contoh ya beberapa. Ya, saya beri contoh ya. Misalnya Nabi ngendikan gini Barsoyo, uritun nar, saya diperlihatkan neraka. Fa'idan aksaru ahliya an-nisa. Yakfurna, saya melihat neraka, ternyata penduduk terbanyak itu perempuan. Yakfurna. Kila ayakfurna billah. Sahabat tanya, mereka mengkafiri Allah para perempuan itu. Qala yakfurnal asyir. Hanya enggak percaya sama suaminya. Dan memang enggak perlu dipercaya kadang-kadang. Tapi tetap saja bukan urusan yakfurna billah. Ya. Nah ini terus ada lagi, Nabi itu kalau ngendikan profesional.
Babul ma'asi min amril jahiliyah wala yukaffaru sahibuha, tidak dianggap kafir pelaku maksiat. Birtika biha. Yaitu begini ceritanya. Abu Dzar itu manusia, pernah cekcok sama temannya. Setelah cekcok kata Abu Dzar, dasar anake wong ra jelas, mbokmu wong ra bener. Ya mulai dulu ya ada sahabat juga manusia yang enggak ideal. Yang ideal itu Rasulullah, yang maksum itu hanya Nabi, sahabat juga manusia. Tapi enggak persis kamu enggak, tetap lebih baik kalau bandingannya kamu lebih baik. Walhasil ini kata Abu Dzar. Ini sabab tu rojulan, saya itu pernah misoi seseorang, sabun pakai sinba itu. Sabun mana apa? Misoi. Fa'ayyartuhu bi ummih, ketika saya marah, yang saya maki-maki bukan dianya tok, sak mbok-mboke tak maki-maki, sak ibu-ibunya tak maki-maki. Faqala li an-nabiyyu, ya Aba Dzarrin, a'ayyartahu bi ummih? Masa kamu tukaran sama orang kemudian ibunya kamu bawa-bawa. Walhasil menghina ibunya orang itu adalah salah atau dosa. Tapi Nabi cara ngendikan bagus. Innaka umru'un fika jahiliyah. Kamu itu muslim, tapi otak jahiliyah kamu masih jalan. Jadi intinya muslim ya muslim, jahiliyah ya. Ya jadinya itu ojo kok terus pepe ada unsur jahiliyahnya menjadi kafir itu. Dong ya. Redaksinya Nabi, innaka umru'un fika jahiliyatun. Ya kamu dosen Islam tapi perilakunya kayak gimana? Dong ya. Kamu itu ya suami tapi perilakunya itu kok begitu. Enggak kayak hubungan suami istri gitu. Nelpon orang lain senyum sama istri marah-marah. Ini apa ini? Ya enggak apa-apa. Ternyata istri kamu juga gitu lihat kamu marah-marah. Ya redaksinya innaka umruun fika jahiliyah. Nah, terus ada lagi wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma. Kata Imam Bukhari, fasammahum al-mu'minin. Ada kata-kata apa? Fasammahum al-mu'minin. Ketika dua orang mukmin perang, Mbak Arso, kan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bainahum. Orang mukmin itu bersaudara. Maka yang baik-baik saja. Ternyata dua saudara ini pernah konflik. Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu. Kalau dua orang mukmin, dua kelompok mukmin itu perang. Terus kata Imam Bukhari, fasammahum al-mu'minin, ternyata statusnya masih mukmin. Artinya kejadian konflik-konflik sosial sesama mukmin tetap saja tidak berakibat menjadi kafir. Nah, ini redaksinya istilahnya fasammahum al-mu'minin. Berarti kan ya tetap mukmin itu. Ini di kitab Bukhari Namratul Hadis, nomor hadisnya itu 31. Berapa itu? Ya, ini yang judulnya 23, nomor hadisnya 31. Jadi ada nomor hadis, ada nomor judul. Ini nomor hadisnya 31, nomor judulnya 23. Dan nomor hadis saja yang gampang. Nah, terus ada lagi perilaku sosial baik yang Nabi langsung menyebut iman. Berarti nanti yang tidak melakukan kebaikan itu namanya kafir. Tapi tetap tidak kafir yang keluar dari Islam, dari millah. Misalnya begini, An Abu Hurairah, kalau ini judulnya nih, Pak Rektor, babun qiyamul lailatul qadri minal iman. Jadi qiyamul lail ketika ada Lailatul Qadar kok kamu jungkung, kamu qiyamul lail itu termasuk iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama atau mayakum Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Artinya apa? Orang yang qiyamul lail pas Lailatul Qadar, Nabi nyebut imanan, itu namanya iman. Berarti kalau kamu dugem lah contohnya cangkruk enggak ibadah, namanya apa? Ya tapi tetap saja tidak kafir yang keluar minal millah. Ya, jadi kaidahnya jelas ya. Jadi tadi yang perlu dicatat itu yang di sarahnya Bukhari itu ya. Karena Nabi sudah menamakan taat itu iman, maka jangan kaget kalau Nabi menamakan maksiat itu kafir. Tapi tetap saja yang jenis ini tidak kafir yang keluar dari Islam atau dari millah. Itu aja pegang betul itu. Ya itu di Fathul Bari pokoknya nyarai judul 21 ya, nyarai judul 21 Namratul Hadis 28. Terus bukti lagi kalau masalah iman dan Islam tidak sekedar keyakinan hati, Pak Arso. Itu ada dawuh Nabi ditanya, "Anna rajulan sa'ala Rasulullah ayul islami khairun?" Islam terbaik itu apa? Nabi jawab itu masalah sosial. Tut'imu ta'a wa taqra'us salam alaman arafta man lam ta'rif. Islam itu napa Nabi? Sangkrono wong keimangan, ketemu ya salam. Nah misalnya di mafhum mukhalafa itu kosok wali aneh.
Berarti sing medit orang Islam, kafir. Ketemu wong gelidam-gelidam ra salam. Jadi maksudnya gini loh kata Imam Bukhari, pokoknya yang kafir seru itu yang urusan menafikan Allah ya, mensyirikkan. Tapi kalau perilaku sosial ya sudah kafir-kafir yang mengingkari nikmat atau perilaku itu mirip orang, tidak sampai hubungannya keluar dari apa? Islam. Nah sekarang mukadimah nanti sebab ini ngaji fikih sudah sebentar aja. Komen-komen biar gak nganggur. Oh. Terima kasih Gus Pak. Ini poin yang sangat penting karena ini juga menjadi semacam antitesis. Karena saat ini kita sering menyaksikan banyak saudara-saudara kita yang dengan mudah mengafirkan orang lain. Sehingga dengan mudah minna wa minhum. Kira-kira seperti itu. Akhirnya apa? Sehingga akhirnya cerah, konflik, energi umat bocor yang seharusnya tidak perlu. Nah, dengan pemahaman seperti ini, jadi betul ada memang yang tidak sempurna imannya, tetapi bukan berarti itu kafir dalam artian keluar dari millah atau agama. Nah, dengan demikian tampaknya kita punya alasan yang kuat bahwa kita bisa merangkul semuanya, tidak kemudian mengkafirkan sesama muslim, sesama mukmin. Dan kalau ini dilakukan, insya Allah umat Islam menjadi lebih bersatu, energinya tidak bocor kemana-mana, dan saya yakin menjadi kekuatan yang luar biasa ke depan untuk tidak hanya untuk umat Islam, tapi untuk bangsa Indonesia, untuk kemanusiaan, karena kebaikan umat Islam tidak hanya internal untuk umat Islam, tapi untuk seluruh manusia. Nah, sehingga kalau di UII ada visi menjadi rahmat bagi semesta alam. Ini klop, cocok. Jadi dengan tidak mengkafirkan, insya Allah kita akan merangkul semuanya. Dan itulah sebetulnya pesan dari salah satu dari para pendiri Universitas Islam Indonesia yang sejak awal memang beragam pemikiran Islamnya. Dan semangat itu harus kita rawat sampai hari ini. Jadi UII ini hari ini dan hari depan. Hari ini dan hari depan. Nah, itu jadi hari dan hari depan. Karena UII itu adalah rumah besar keragaman pemikiran Islam. Nah, jadi mulai apapun pemikirannya ada di UI, selama kita saling menghormati, memberikan ruang untuk bergerak, insya Allah akan luar biasa. Dan bahkan UI juga rumah besar bangsa, nah, karena keberadaannya tidak hanya juga bermanfaat untuk umat Islam saja, tapi untuk bangsa Indonesia. Kira-kira begitu Gus. Ya, terima kasih. Ya. Nah sekarang yang pakai kertas ini, sebentar lagi kan maghrib. Saya cerita bahwa selama ini kadang-kadang orang berpikir ada Quran, ada hadis, ada fikih. Dulu saya pernah ditanya juga sama orang, kenapa sih Gus UI hanya bikin tafakuh Quran dan hadis? Padahal itu kan ada produk ijma' dan qiyas, apa ijma' dan qiyas. Nah sebetulnya saya bilang, andaikan kita ini masih orisinil dan munsif itu sadar sebaik-baiknya, punya kesadaran yang apa? Baik. Sebenarnya tidak pernah ada masalah hanya pegang Quran dan hadis, tapi hadis yang kemudian dibaca pakai analisisnya ulama kayak tadi, baca Bukhari kemudian pakai sarahnya Fathul Bari, baca Sahih Muslim kemudian pakai sarah Syarhun Nawawi. Jangan baca Bukhari pakai terjemah. Terjemahnya fakot kafar, maka sungguh dia telah kafir. Wah, masa rektor UI kafir, masa saya ini termasuk Dewan Pembina UI Badan Wakaf, masa apa? Lucu kan Pak Arsoyo, masa gini khusus gini kafir, maksudnya. Kan kasihan kan? Tapi dengan dibaca urut gini kan ternyata apa? Karena Nabi kadung menamakan kebaikan itu Islam. Islam yang baik gimana ya Rasulullah, ngasih makan orang yang kurang. Islam yang baik itu gimana? Wa atal mala ala hubbi dawil kurba gini-gini. Ternyata kadang-kadang iman dan Islam itu disebutkan hanya urusan perilaku-perilaku apa? Kebaikan. Nah karena yang baik kadung dikatakan iman, otomatis yang buruk dikatakan kafir. Tapi tidak se ekstrim kafir yang keluar dari Islam atau dari agama. Clear ya? Nah ini saya baca bukti bahwa fikih itu ya produknya hadis. Tapi tadi fikihnya ulama ya, bukan fikihnya pemikir-pemikir yang nggak jelas itu. Ya ini lihat ya. Ini orisinil di bab haji, babul haji wan nuzur anil mayyit war rajul yahuju anil mar'ah. Kalau di Jawa disebut haji aman apa badal? Kalau di Jogja orang sepuh nggak bisa haji, badal ya.
Jadi sebetulnya haji badal itu tidak harus mati. Haji badal itu dua. Satu memang sudah meninggal. Dua karena sudah nggak mampu. Ya bahasa Arabnya itu makdub. Kalau dalam kitab-kitab itu makdub. Saya baca ini yang dari Bukhari ini. Haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Abu Awan an Nabi Bishr an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas. Disemak lo ya, di sini nggak ada rektor, nggak ada Barso, ini nama-nama sahabat ini kon. Karena kamu cara, kok nggak ada pakai UI ngawur ini kita Bukhari, bukan kitab panduan kemahasiswaan, bukan. Kalau panduan kemahasiswaan gambar rektor, muncul terus. Anam ro'atan min Juhainah ja'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ada perempuan matur. Artinya gini Barso, sebetulnya moderasi Islam dulu itu Nabi itu meskipun sangat menjauhi fitnatin nisa, ya normal ada perempuan juga berani matur Nabi langsung karena ya itu ya umatnya, wah. Itu juga umatnya ja'at ilan Nabi. Faqalat inna ummi nadharat an tahujja falam tahujja hatta matat afa ahujju anha. Ibu saya itu sudah unan, cara Jogja unan ya, unan kalau orang Jogja janji unan ya. Ibu saya itu sudah punya unan, punya keinginan sangat untuk haji, tapi belum haji, beliau sudah meninggal. Afa ahujju anha, apa saya hajikan? Ya badal kalau atau amanah kalau daerah sini. Qala na'am. Hujji anha. Kamu silakan menghajikan ibu kamu. Ara'aiti law kana ala ummiki dainun akunti qadiyatahu? Anggap saja ibu kamu kayak punya utang. Kamu sahur kan cukup. Nah, sekarang dia sudah punya unan-unan haji, ya kamu saja yang nyaur. Semenjak itu ditemukan haji apa? Badal. Ini yang masih di Bukhari loh ya. Haddatsana Abu Asim an Ibni Juraid an Ibni Syihab an Sulaiman bin Yasar an Ibni Abbas anil Fadl bin Abbas qol innam ra'atan haun ha itu tahwilus sanad. Haddatsana Musa bin Ismail haddatsana Abdul Aziz bin Abi Salamah haddatsana Ibnu Syihab an Sulaiman bin Yasar Ibni Abbas qol ja'at taqa sapa imra'atun wong wedok min Khusam saking daerah Khusam ama hajjatil wada qalat ya Rasulullah inna faridata wa ala ibadi fil haji adrakat abi syekhon kabiron. Ya ini yang dengerin ya, yang matur Nabi itu perempuan, ya. Yang diceritakan tidak mampu haji itu bapaknya. Bapaknya berarti apa? Lelaki. Bapak saya ini sudah tua, tidak mati loh. Ini salah lagi tidak mati. Tadi kan kasusnya mati. Sekarang kasusnya tidak mati, cuma lumpuh sudah. Bapak saya itu sudah syekhon kabiron, sudah sepuh sekali. Maksudnya orang sepuh di pensiun maksudnya ini itu ya. Kalau yang punya pensiun awet orang setruk sudah sepuh gak punya apa? Pensiun. Dak itu tidak punya perusahaan wah. Adrokat abi syekhon kabiron la yastati wa yastawi ala rakhilah. Kalau naik kendaraan sudah tidak mampu. Fal yakdi anhu an akhujja anhu, apa cukup saya menghajikan? Qala na'am. Nah, tadi saya ulang lagi, yang matur perempuan, yang lumpuh lelaki yaitu bapaknya. Makanya Imam Bukhari bikin judul Babu Hajjil Mar'ati Anir Rajul, sebab itu enggak perlu perempuan sama perempuan, lelaki sama lelaki. Paham yang saya maksud? Jadi yang lumpuh lelaki ya boleh badalnya itu perempuan, yang lumpuh perempuan badalnya boleh lelaki. Ya itu yang orisinil di kitab hadis Sahih Bukhari. Sekarang di fikih, kitab Muhadzab nih. Fikih yang terkenal di kitab Syafi'i itu namanya kitab apa? Muhadzab. Loh ini masih ingat kalau kitab Muhadzab itu yang akhirnya melahirkan Takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab itu semuanya nginduk kitab apa? Jadi kalian semua sudah kondang ngaji apa? Muhadzab. Jadi nanti kalau ketemu kiai ngaji Takrib, oh saya sudah Muhadzab gitu. Bisa jumawa nanti. Ya kalau ada kiai kok masih ngorek Takrib, saya sudah apa? Muhadzab. Loh, betul semua kitab kayak Takrib itu semuanya keluaran Muhadzab, nginduk ke kitab Muhadzab. Bahkan Imam Nawawi sekali itu bisa alim gitu tuh barokahnya kitab Muhadzab. Makanya beliau nyari Muhadzab namanya kitab Al-Majmu' ini. Majmu' itu sarahnya apa? Muhadzab. Kalau di UI mau ada yang baca Majmu', monggo loh, baca masjid Jami' Majmu'. Macam lah sarah Muhadzab. Yang bingung saya itu macamnya piye. Nah, faslun. Lah ini hebatnya Pak Arzo sebagai mukaddimah. Mustati itu maknanya kan orang yang mampu. Mampu itu bisa dirinya sendiri atau melibatkan orang lain. Ketika Anda stroke dan punya uang, itu menurut Islam tetap mampu. Karena apa? Anda tidak mampu secara fisik, tapi harta kamu mampu. Maka tetap kategorinya mustati. Dia orang yang mampu. Makanya terus kata fikih Syafi'i, mampu itu ada dua. Dia mampu dirinya sendiri melakukan atau hartanya yang mampu.
Jadi misalnya orang stroke, dia kan tidak mampu haji secara fisik, tapi uangnya mampu. Itu juga termasuk mampu. Artinya apa? Wajib melakukan badal. Paham ya? Nah makanya ini wal mustati'u biwirihi isnani. Ahaduma man lam yakdiru alal haji binafsi li zamanatin au kibarin. Walahu malun yadfa'u ila man yakhujju anhu fayajibu ali fardul haji. Li'annahu yakdiru ala adail haji biwirihi kama yakdiru ala adaihi binafsi fayalzamuhu fardul haji. Jadi dia secara fisik tidak mampu tapi keuangannya mampu. Maka wajib nyewa orang supaya menghajikan dia. Nah. Kedua wasani man lam yakdiru ala haji binafsi walisalahu malun. Yang kedua agak masalah. Dia ya tidak punya uang, kemampuannya ya ndak. Tapi punya anak yang taat yang menawani dia dibadali. Jadi dia uangnya enggak cukup, fisiknya juga enggak cukup. Tapi walisalahu malun walakin lahu waladun yuti'uhu idza amarahu bil haji fayungdharu fihi. Fa in kana al walad muttati'an bizat warrakhilah wajaba al hajju wa yalzamuhu ayyamurul walad bi adaihi anhu li annahu qadirun ala adail haji bi waladi. Jadi misalnya ya ini misalnya bapaknya Pak Fatul Wahid kok belum kaji, punya anak rektor. Oh, rektor kan sudah anggap wong sugih. Itu wajib ngongkon. Kajekno aku. Ini kasusnya. Jadi dia enggak mampu secara fisik, keuangannya juga enggak mampu. Tapi punya anak yang secara fisik dan keuangan mampu, maka orang tua ini wajib menyuruh anaknya menghajikan dia. Clear ya? Dan itu alhamdulillah Barso di Jawa itu luar biasa antusias masyarakat. Saya sudah lupa diceritani Mbah Mun, setiap musim haji itu minimal yang titip itu 30-40. Bapak juga sama, semua kiai-kiai ya. Semuanya kan bawa titipan kaji amanah, kalau di sini asmanya kaji amanah. KBH juga sama ya, banyak ya, di mana-mana banyak dititipi apa haji apa? Dan rata-rata yang nitip itu bukan yang haji. Bapaknya lumpuh, nyuwun sewu miskin orang kampung yang nitip anaknya yang sudah sukses di kota atau jadi rata-rata ya Mas Wata ya. Anak itu harus bayari. Nah itu alhamdulillahnya gini, fikih ini sudah jadi perilaku sosial. Maksud saya itu sudah jadi takbir roh, tapi sudah perilaku sosial. Iya, saya tuh masih ingat kalau ada orang meninggal kaya Pak Arsoyo, meninggal kaya, mesti bapak saya Mbah Mun itu mesti cerita. Iku cung yo ojo lali jatai bapakmu haji. Mesti kalimatnya ojo lali jatai bapakmu haji. Itu kalau yang punya warisan diambil dari warisan, kalau enggak biasanya anaknya patungan Pak Arsoyo. Makanya kaji amanah itu di Indonesia larisnya minta ampun karena kesadarannya sudah masif. Sama lagi masif ya maksudnya apa? Maksudnya yang bahkan kadang periode mbah aja masih dikajekno putune sekarang. Karena putune soleh ya lagi. Pas kedonyan ra soleh, pas sugih soleh, itu seling babahe. Soleh udah terlambat tapi alhamdulillah tetap masih ingat ya. Masih menang. Karena kalau soleh awal terus rapati mergawe ras itu sugih, dadi barokah soleh terlambat ini kan tahu kedonyan apa? Jangan terus. Nah, dari fikih ini kelihatan apa sih bedanya fikih dengan hadis. Tadi Bukharinya begitu, ya. Terus jadi produk fikih. Jadi fikih itu sebetulnya kalau tidak dari pemikiran seseorang, itu mau cara Jawa itu mau copy paste sama hadisnya itu. Paham maksud itu? Jadi tekanan saya supaya kamu itu juga ngerti fikih karena sebenarnya fikih itu ya produk pemahaman hadis.